Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pada minggu hari ini? Luar biasa. Terus dalam keadaan luar biasa, amin. Kita percaya bahwa waktu kita datang ke hadapan Tuhan, Dia selalu memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Ini minggu Pentakosta saudara, kita percaya Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Kita datang dengan percaya bahwa Dia pasti memberkati setiap kita pagi hari ini. Tundukkan kepalamu saudara. Kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami. Di minggu Pentakosta ini Tuhan kami mengucap syukur. Kembali kami diingatkan ya Bapa bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu bersama dengan kami apapun yang terjadi, apapun keadaan kami Tuhan. Kami selalu tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan buat bukti kesetiaan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami rindu mengucap syukur di minggu pagi hari ini dengan pujian, dengan syukur. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan. Sepanjang ibadah kami berlangsung, kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami, Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang menyatakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami. Setiap kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus, kami datang Tuhan dengan percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang bertahta, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Mari sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita saudara. Rindukan hadirat Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama saudara. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb.
Shadiberias. Your name is the highest. Angkat tanganmu. Is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, and the angels
Bersaralah engkau saudara di hadapan Tuhan. Hai, mari jiwaku menyembahlah. Ini waktu yang tepat di Minggu Pentakosta ini kami rayakan ya Bapa. Betapa dahsyatnya karyamu bagi setiap kami. Percayalah saudara, ada penolong dalam hidupmu, ada penghibur, ada Allah yang setia. Angkat tanganmu saudara, berdoalah sama dia. Segala pergumulan, permasalahan, berdoalah sama Tuhan. Atau kita banggakan tangan, Tuhan turun tangan memberkati, campur tangan dalam kehidupan setiap kita. Makasih Tuhan, makasih. Terima kasih Tuhan. Then sing my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior come to thee. How great thou art. Amin Tuhan, amin. How great thou art. Say with me, how great. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Aku percaya. Then
Indahnya Tuhan karya-Mu bagi kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau buatkan kami bersama dengan Roh Kudus. Roh Allah saja yang kami rindukan bertahta di atas pujian ini. Bersama Engkau ya Tuhan, kami pasti melihat kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Sebab di dalam nama Yesus selalu ada kepastian kuasa itu. Haleluya. Yang percaya, yang siap melihat kuasa itu sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada. Sama-sama kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Roh Kudus melawan menjamah setiap kita. Dari gereja dan suku bangsa, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
di dalam Yesus. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah. 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 Sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya yang disayang Tuhan. Sama-sama kata, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sudah capek? Belum, amin. Masih kuat memuji nama Tuhan Yesus, amin. Masih kuat bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Yo! Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas.
Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Ya, lebih. Tuhan yang ajaib. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, terlebih dahulu kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengendalikan Hati. Romawi yang pertama, doa pembuka. Engkau Tuhan Yesus yang berkata kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk membangun gereja yang besar, yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman kisah para rasul. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Romawi yang kedua, mengendalikan hati. Dalam hal apa saja kita harus mengendalikan hati untuk dipenuhi dalam damai Kristus. 1. Waktu mengalami ketidakadilan. Pengkhotbah 9, Pengkhotbah 8 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus sendiri mengalami ketidakadilan, diperlakukan seperti penjahat. Dan dewasa ini, ketidakadilan terus merajalela di muka bumi ini. Dan kita perlu meniru Tuhan Yesus yang mengampuni, tidak membalas perbuatan tidak adil, dan menyerahkan kepada Allah saja. 1 Petrus 2 ayat 23. 2. Waktu mengalami kekhawatiran. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan Lukas 12 ayat 22. Kita percaya bahwa kita tidak akan mengalami kesukaran, disayang dan dalam berkat Tuhan. Kekhawatiran tidak hanya berbicara tentang materi atau ekonomi. Seperti Lot menderita karena kekhawatiran. 2 Petrus 2 ayat 7. Kekhawatiran yang begitu hebat akan menghilangkan damai Kristus, sehingga kita harus mencari penghiburan di dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. 3. Waktu mengalami keterbatasan. 1 Yohanes 3 ayat 20 sampai dengan 22. Allah memandang kita sebagai hamba yang dikasihinya dan juga bahkan sahabat. Tetapi tidak semua orang bisa menerima itu karena merasa tidak berguna lagi. Tuhan Yesus tidak pernah membandingkan perbuatan kita atau keberadaan kita, tapi Tuhan melihat loyalitas kita kepada Tuhan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan mendengar seruan kita dalam doa. Mazmur 34 ayat 18. Romawi yang ketiga, Rasul Petrus menerangkan bagaimana mendapat kuasa Roh Kudus. Firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 39, Rasul Petrus menerangkan bahwa janji kuasa Roh Kudus tersebut berlaku bagi kita,
bagi keturunan-keturunan kita, bagi orang-orang yang percaya. Syarat-syaratnya adalah: 1. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. 2. Kita semua harus bertobat. Pertobatan akan menghasilkan pengampunan dosa. 3. Kemudian orang harus dibaptis sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perlu seorang roh martir untuk membaptis menjadi warga surga. 4. Mereka yang taat dan setia sampai mati, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32 dikatakan demikian, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Tetapi taat yang bagaimana? Yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah taat sebagaimana Tuhan Yesus taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Doa penutup, seruan kami, Anda yang sudah dibaptis menjadi warga surga, agar selalu hidup dalam pertobatan. Berjuang agar tidak jatuh dosa lagi. Karena bila jatuh dosa lagi, namamu bisa dihapus dari kitab kehidupan dan dicopot sebagai warga surga. Artinya bisa tidak selamat. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Kami sangat bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menolong setiap kami. Bahkan Roh Kudus yang melawat, menjamah setiap kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya ya Tuhan, agar Roh Kudus dapat melawat dan menjamah setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Sama-sama. Sebab Kau layak. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara kepada kami, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja sehingga ke relung hati kami, sehingga firman yang ditaburkan akan menguatkan iman kami, dan firman yang ditaburkan akan menyembuhkan kami dan juga akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya saudara sekalian. Puji Tuhan, ya Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada kita. Dikatakan sebagai roh penghibur, roh penolong ya saudara sekalian. Dan ya penopang kita ya, mengisi roh jiwa dan tubuh kita ya saudara sekalian. Dan akan menolong kita selalu dalam kehidupan ini untuk kita berjalan sesuai dengan kebenaran dan kebenaran Tuhan dan juga di dalam firman-Nya. Dan kita akan mulai firman ini dan saya akan memberikan tema diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi yaitu Roh Kudus. Ya saudara sekalian, kita dalam hidup ini sebetulnya kita diperlengkapi dengan kuasa yang dari Maha Tinggi, dari tempat tinggi ya saudara sekalian yaitu Roh Kudus. Ya Argo bacakan Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Ya, Lukas 24 ayat 49 katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara sekalian, ini adalah Roh Kudus ya saudara sekalian dimaksud oleh Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan kepenuhan Roh Kudus adalah sangat penting bagi orang percaya. Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus ini tidak terjadi secara acak atau tidak terjadi begitu saja ya atau kebetulan ya saudara sekalian, tetapi diberikan dengan sengaja, terarah dan pasti ya saudara sekalian kepada orang yang menerimanya. Ayat tersebut ya saudara sekalian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara sekalian, sesuai dengan judul tema pagi hari ini adalah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi yaitu Roh Kudus saudara. Ayat tadi ya yang dibacakan tadi itu bahwa Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada setiap orang yang percaya. Dan janji itu bersifat pribadi, karena Roh Kudus adalah satu pribadi, saudara sekalian ya. Pribadi yang diberikan secara khusus, nilainya sangat tinggi dan mulia. Allah setia pada janjinya dan pasti akan digenapi. Kalau sekarang Anda misalnya di dalam masalah yang besar ya saudara sekalian, atau apapun ya yang terjadi yang dianggap berat, kalau kita ada kepenuhan Roh Kudus maka kita akan melihat ya saudara, karena kita diperlengkapi dari tempat tinggi yaitu Roh Kudus, maka segala masalah yang kita hadapi akan kelihatan ringan saudara sekalian ya, kita dapat menjalaninya. Dan kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus ya saudara, kalau kita tidak ada Roh Kudus maka segala sesuatu masalah yang kita alami atau dalam kehidupan sehari-hari akan terasa berat ya saudara sekalian, dan kita akan kesulitan untuk mempunyai iman dan pengharapan, dan kesulitan untuk melihat janji dan mujizat Tuhan saudara sekalian. Nah, ya ada 4 hal alasan Roh Kudus memperlengkapi kita dari tempat tinggi ya saudara sekalian. Allah memperlengkapi kita dari tempat tinggi yaitu Roh Kudus ya saudara sekalian. Nomor 1 adalah Roh Kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita sebagai anak-anak Allah. Argo bacakan Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi
semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi, Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa, saudara sekalian, ya, menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang dimaksud dengan semua orang adalah orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Allah, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya saudara. Sebagai orang yang percaya, kita diberi hak yang istimewa, yaitu diberi kuasa. Kuasa itu mensahkan kita sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Kuasa itu adalah Roh Kudus itu sendiri, ya saudara sekalian. Roma 8 ayat 14-15 saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh Kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, saudara sekalian, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14-15 tadi tegaskan, saudara sekalian, bahwa yang membuat kita berseru ya Aba, ya Bapa, atau memanggil Allah sebagai Bapa kita, itu adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah yang akan meyakinkan kita, hati nurani kita, dan menguatkan kita, saudara sekalian. Dan Roh Kudus memberi kita otoritas, ya, sebagai kuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Bapa di dalam hidup kita ini, saudara sekalian, ya. Jadi hal yang pertama, saudara sekalian, kita Roh Kudus, alasan Roh Kudus, ya, kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus adalah satu, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Hal yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Roh Kudus akan membuat kita mempunyai sifat kudus, saudara sekalian. Argo bacakan Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 3 ayat 16 katakan, aku berdoa supaya Ia, atau Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ya saudara, Roh Kudus akan mengangkat kita menjadi manusia kudus, saudara sekalian. Kekudusan bukanlah hal yang menakutkan. Dan kekudusan itu tidak akan menarik kita keluar dari dunia ini, saudara sekalian. Karena kekudusan dapat kita jangkau, ya saudara sekalian, dapat kita lakukan. Kita lihat saja, kita harus belajar dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga bergaul dengan orang-orang berdosa. Tetapi apakah mengurangi kekudusan Tuhan Yesus? Sama sekali tidak. Karena Roh Kudus adalah roh yang penuh kuasa. Dan justru kalau kita bergaul dengan orang-orang yang dari dunia atau yang melakukan hal-hal dunia, saudara sekalian, maka kalau kita bergaul dengan mereka, justru Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan kalau kita juga hidup kudus, maka kita akan mengajak mereka dan juga menarik roh mereka untuk dapat hidup seperti kita, saudara sekalian, yang mau hidup yang benar dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, dan dalam hidup yang kudus, saudara sekalian. Ya, juga Efesus 3 ayat 16 tadi katakan, mengajar kepada kita bahwa Roh Kudus akan menguatkan hati kita dan juga memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa, ya saudara sekalian. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat sehingga kita dapat menjalankan hidup ini dengan selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Hal yang pertama tadi, Roh Kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa, kita mempunyai kuasa, ya saudara sekalian. Dan yang kedua, Roh Kudus membuat kita menjadi kudus, saudara sekalian, atau mempunyai sifat yang kudus, saudara.
Dan Argo bacakan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6 katakan, memang kami masih hidup di dunia. Ya, kita masih hidup di dunia ya saudara sekalian. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara, ayat tersebut tadi yang kita bacakan ini saudara sekalian tegaskan bahwa yang membuat kita dapat dikalahkan iblis adalah karena kita masih hidup di dalam cara-cara dunia. Jadi iblis mengerti dan mengetahui akan kelemahan kita. Jadi kita dapat dikalahkan oleh iblis atau kejahatan ya saudara sekalian kalau kita tidak ada Roh Kudus ya saudara sekalian. Jadi perlu pentingnya Roh Kudus ada di dalam kita, kita dapat menghantam atau melawan kejahatan. Jadi hal yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa kalahkan kejahatan atau iblis saudara sekalian. Di Efesus 6 ayat 11 ayat 12 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara sekalian, Efesus 6 ayat 11-12 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ya saudara. Makanya kita harus hidup sepenuhnya dalam firman dan juga kita selalu minta kepenuhan Roh Kudus ya. Roh, jiwa dan tubuh kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat tersebut jelaskan bahwa ada perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Juga bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, saudara sekalian, kita senantiasa minta dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kita, yaitu roh Yesus Kristus Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara sekalian. Jadi kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa karena ada Roh Kudus ya. Kita bisa memanggil Allah kita sebagai seorang anak kepada bapaknya dengan sikap seorang anak kepada ayahnya ya, yang tidak formal ya dan tidak kaku saudara sekalian. Maka itu kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan karena roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus ya saudara sekalian, maka kita akan dapat mengalahkan segala roh jahat saudara sekalian. Jadi hal yang pertama tadi, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi kuasa menjadi anak-anak Allah ya saudara sekalian. Hal yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa kalahkan kejahatan atau iblis. Dan yang keempat saudara sekalian, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita
untuk kita menjadi saksi Tuhan. Kita baca, Argo bacakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kata kuasa berasal dari kata dunamis ya saudara, yang berarti dapat mengadakan kuasa mujizat-mujizat ya Allah ya saudara sekalian ya. Di Markus 16 ayat 17-18 katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh, saudara sekalian. Dalam Markus 16 ayat 17-18 katakan bahwa kalau kita sebagai anak-anak Allah tidak menjadi saksi, saudara sekalian, maka kuasa yang ada di dalam kita ya tidak akan bisa bekerja, saudara sekalian. Perlu kita menjadi saksi, kita perlu menjadi saksi Kristus, menjadi Injil yang terbuka, saudara sekalian. Maka kita sebenarnya kita diberi kuasa, kita semua anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan punya kuasa, ya tanda-tanda heran akan menyertai ya. Nah, di Kisah Rasul Para Rasul tadi ayat 8 dikatakan, kata saksi adalah berarti martir. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan kepenuhan Kristus dalam hidupnya, saudara sekalian. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan kemudian dia dipenuhi dan selalu kepenuhan Kristus yang berada di dalam dirinya, saudara sekalian. Di Galatia ya, di Galatia 2 ayat 20 katakan, Galatia 2 ayat 20 katakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah ini martir ya saudara sekalian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara sekalian. Nah ini martir, saudara sekalian ya. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan atau mempunyai kepenuhan Kristus di dalam hidupnya, saudara sekalian. Ya. Martir itu, saudara sekalian, Yesus benar-benar harus hidup di dalam diri kita, saudara sekalian. Artinya kita menjadi saksi itu artinya martir ya, kita menjadi saksi jadi betul-betul Yesus yang hidup di dalam kita. Bahkan kita harus menjadi Yesus di dunia ini ya saudara sekalian. Kita menjadi seperti Yesus di dunia ini saudara sekalian. Dan juga bahkan menjadi seperti penebus-penebus bagi orang-orang lain, bagi jiwa-jiwa orang lain ya. Seperti kita menyelamatkan jiwa bagi kerajaan sorga, kita menyelamatkan jiwa dan kita juga membantu orang yang sedang kesulitan ya, kita mendoakan orang yang sakit ya saudara sekalian. Nah, itu adalah seorang saksi ya, seorang saksi yaitu martir ya saudara sekalian ya. Jadi kita betul-betul mau menjadi saksi ya, kita menjadi seperti Yesus di dunia ini saudara sekalian, dan juga kita seperti penebus ya saudara sekalian. Kita belajar, kita selalu belajar kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah tebus kita dari dosa, maka kita mau seperti Yesus, kita mau menyelamatkan jiwa bagi kerajaan sorga, menyelamatkan jiwa orang saudara sekalian untuk mengenal kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran saudara sekalian ya. Dan kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan Tuhan menjadi terang ya. Tuhan menjadi terang bagi Tuhan saudara sekalian dan terang bagi dunia ini saudara sekalian ya. Jadi kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi terang dalam dunia ini saudara sekalian.
Jadi ada 4 hal mengapa kita diperlengkapi dari tempat maha tinggi atau tempat tinggi, yaitu Roh Kudus adalah 1. Roh Kudus, ya saudara sekalian, Roh Kudus akan memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat yang kudus. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita dapat mengalahkan segala kejahatan atau iblis. Dan yang keempat, Roh Kudus memberi kita menjadi saksi Tuhan, ya saudara sekalian, ya. Nah, itulah mengapa kita diperlengkapi dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus, yang 4 hal tadi, saudara sekalian. Dan saya saksikan bagaimana waktu kami, Pak Paryaji dan saya dan anak-anak, ya saudara sekalian, baru hidup dalam Tuhan Yesus dan bertobat, saudara sekalian, kami tidak bisa diam, saudara sekalian. Kami mau setiap orang juga mengenal, mengetahui minimal, ya saudara sekalian, bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang harusnya disembah. Yesus adalah Allah itu sendiri, saudara sekalian. Allah yang hidup, Allah yang nyata, saudara sekalian. Dan kami tidak pernah diam dan kami membagikan Injil, ya saudara sekalian. Kami juga berbicara kepada orang-orang, saudara sekalian, dan kami juga membagikan Injil-Injil yang kecil-kecil, Injil Lukas, Injil Yohanes, ya, Injil Markus, Matius, gitu saudara sekalian, ya, kepada orang-orang. Atau kemanapun kami pergi, kami bagikan Injil, kami tinggalkan, saudara sekalian, ya. Jadi kami percaya bahwa mereka pasti akan membaca, tidak ada yang menolak, ya saudara sekalian, ya. Dan kami juga bersama anak-anak kecil-kecil juga sudah bisa untuk menginjil, saudara sekalian, dan tidak takut, ya saudara sekalian, memberikan Alkitab atau memberikan Injil Markus atau Yohanes tersebut kepada orang-orang, saudara sekalian, ya. Dan anak-anak pun juga mengerti, kecil-kecil juga sudah mengerti. Kalau saya dan Papa Regi belum keluar dari rumah gitu, atau satu saat nggak keluar dari rumah, kok Papa Mama nggak nginjil gitu. Jadi kecil-kecil juga sudah mengerti. Dan juga anak-anak juga, ya puji Tuhan, ya beberapa anak kami melayani Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita semua saudara sekalian diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Untuk itu marilah saudara sekalian dalam hidup ini kita betul-betul hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang tangguh di dalam tangan Tuhan. Dengan tanda-tanda heran menyertai, puji Tuhan, ya saudara sekalian, ya. Tanda-tanda heran menyertai, dan itu kita harus selalu gumulkan dan doakan untuk kita dapat menolong orang lain, kita menjadi saksi, kita menjadi martir bagi orang lain, ya saudara sekalian. Dan kita seperti hidup ini, seperti Yesus hidup, saudara sekalian, ya. Kita mau seperti Yesus, saudara sekalian. Dan hati-hati Yesus, pikiran-pikiran Yesus, mulut-mulut Kristus, ya saudara sekalian, ya. Jadi kita jangan diam, ya saudara. Lakukanlah apa yang Roh Kudus ada di dalam saudara sekalian untuk tunjukkan apa yang saudara lakukan. Tetapi yang pasti adalah kita harus menyelamatkan jiwa bagi kerajaan sorga. Memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Mari kita dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Mari kita selalu bertobat setiap hari, belajar setiap hari. Dan juga kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, selalu minta darah Yesus membungkus kita, minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita, dan minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita dalam hidup ini berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Jangan sampai terhapus nama kita dalam kitab kehidupan di sorga. Karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan berjuanglah. Dan juga kita dalam sehari-hari selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara sekalian. Dan senantiasa memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita. Sehingga kita dapat menjadi menang dalam apapun dalam hidup ini, saudara sekalian, ya. Kita berkemenangan, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kita pun di dalam Tuhan Yesus menang, maka kita juga sebagai anak Tuhan Yesus akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Demikian saudara sekalian firman dari saya, marilah kita sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan selalu. Dan kita ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan senantiasa kita selalu meminta 24 jam, setiap hari kita minta selalu kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Mias.
Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang luar biasa. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu dengan kuasa, hikmat, marifat dari sorga untuk memimpin kami semua, Jemaat Tiberias, siap ke sorga. Saudara diberkati Tuhan, boleh lihat tangan yang diberkati? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang kiri kananmu, selamat hari Pentakosta. Ya. Saudara, kita bersyukur hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Jadi kita orang Kristen memiliki 5 hari raya. Yang pertama hari raya Natal, yang kedua yaitu hari raya Jumat Agung, yang ketiga hari raya Paskah, yang keempat hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang kelima hari ini hari raya apa? Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya, kepada gereja mula-mula. Maka gereja mula-mula berdiri pada hari Pentakosta. Dan kita bersyukur gereja Tiberias ibadah minggu pertama itu tepat hari Pentakosta. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai gereja Tiberias. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita semua, yaitu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi Roh Kudus diberikan supaya saudara diperlengkapi dengan kuasa. Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus diberikan supaya aku diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Jadi kita butuh kuasa. Dalam menjalani hidup ini kita butuh kuasa. Maka dengan diberikannya Roh Kudus, dengan dipenuhi Roh Kudus, dengan dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita hidup di dalam kuasa. Artinya apa? Apa yang kita nggak bisa hadapi, apa yang kita nggak bisa lakukan, bersama Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, semua kita bisa lakukan. Semua kita cakap menanggungnya bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 4 hal, yaitu alasan kita diperlengkapi dari yaitu kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yang pertama, Roh Kudus yaitu memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus yaitu memberi kita sifat yang kudus. Jadi kita itu bisa hidup dalam kekudusan karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Yang ketiga, Roh Kudus yaitu membuat kita mengalahkan segala kejahatan. Dan yang keempat, tadi Gembala Sidang kita mengajar, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Nah sedikit saya akan menambahkan, lalu apa tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus? Sekali lagi, apa tujuan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya? Yang pertama kita baca Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. 2 ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Stop dulu, memberikan apa? Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong. Amin. Terus, supaya Ia menyertai kamu, menyertai kita. Sampai kapan? Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus menyertai aku selama-lamanya. Amin. Orang terdekatmu bisa tinggalkan saudara. Orang-orang yang kau kenal bisa lupakan saudara. Tapi tidak dengan Roh Kudus. Dia menyertai kita sampai selamanya. Amin. Ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus menyertai aku. Roh Kudus diam di dalam aku. Amin. Saudaraku, ayat yang baru kita baca ini adalah kalimat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi ini sebelum Yesus ditangkap. Ini setelah Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ini setelah Tuhan Yesus perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Maka sebelum berpisah,
sebelum mati, sebelum ditangkap, Yesus mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan, mengucapkan pesan-pesan perpisahan. Maka Yesus tahu murid-muridnya ini butuh penolong, karena dia akan meninggalkan murid-muridnya. Sama misalkan saudara mau ninggalin anak saudara, mau berangkat jalan-jalan atau mau pergi ke tanah perjanjian. Maka saudara akan utus seorang, ini ya nanti tante atau om yang temenin kamu ya, yang tolong kamu. Mama sama papa mau ke tanah perjanjian. Nah ini nanti om dan tante ini yang nolong kamu. Apa yang dia bilang kamu dengerin ya, nah, dia yang akan nolong kamu. Nah sama saudara, Tuhan Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya. Dia tahu murid-muridnya adalah orang-orang yang terbatas. Dia tahu bahwa kita butuh pertolongan. Itu sebabnya sebelum dia mati, sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia ditangkap, disalibkan saudara, dia kasih pesan. Aku akan minta kepada Bapa. Minta apa saudara? Seorang penolong. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Jadi yang pertama, apa tujuan Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita? Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya Roh Kudus menjadi penolong kita. Jadi hari ini siapapun saudara, terimalah Roh Kudus. Siapapun saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Dan izinkan Roh Kudus berdaulat, berkuasa di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menolong saudara. Pertolongan orang terbatas. Ya, orang bantu saudara terbatas. Teman saudara bantu saudara terbatas. Orang yang saudara kenal bantu saudara terbatas. Tapi pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Pertolongan Tuhan sungguh sempurna. Pertolongan Tuhan sungguh membuat kita terpesona. Katakan amin. Jadi hari ini siapapun saudara, Roh Kudus diberikan karena Tuhan tahu kita butuh penolong. Kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Siapapun saudara hari ini yang sedang sedih. Siapapun saudara hari ini yang sedang lemah. Siapapun saudara hari ini yang gak berdaya. Siapapun saudara yang butuh pertolongan. Ingat ada Roh Kudus yang selalu menolong saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka siapapun saudara hari ini yang sedang galau. Yang sedang lemah. Roh Kudus, tolong aku ya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tolong aku. Pertolongan orang, pertolongan dokter terbatas. Tapi pertolongan Roh Kudus sungguh ajaib. Sungguh sempurna. Pertolongan Roh Kudus tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya siapapun saudara jangan putus asa. Jangan menyerah, kita punya Roh yang besar, Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Aku tidak sekali-kali membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya dia minta seorang penolong. Siapa itu? Roh Kudus. Tuhan mengasihi saudara semua. Pak, Tuhan mengasihi engkau. Bu, Tuhan mengasihi engkau. Terlalu dangkal kalau kita menyerah oleh keadaan ini. Kita sering lupa masih ada Roh Kudus yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan kemenangan, yang sanggup memberikan mujizat bagi kita semua. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus mampukan aku. Amin. Jadilah kuat, jadilah menang. Karena Roh Kudus selalu menolong kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan Roh Kudusnya? Sekali lagi kita baca Yohanes 14 ayat 25-26. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 26, sama-sama. Tetapi penghibur yaitu siapa? Stop, sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus penghibur aku. Amin. Penghiburan manusia terbatas. Penghiburan Tuhan, penghiburan Roh Kudus luar biasa sempurna. Amin. Terus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan,
Tuhan Yesus bilang Roh Kudus diutus Bapa. Untuk apa Roh Kudus diutus Bapa? Tadi dikatakan ayatnya yang ke-27. Untuk mengajarkan kepadamu. Berapa hal? Segala hal, segala sesuatu. Maka yang kedua, apa tujuan Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk kita? Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajarkan segala sesuatu. Saudara, jujur saudara, dulu saya baca firman gak ngerti. Tapi saudara, ketika saya penuh dengan Roh Kudus, satu ayat aja saya baca, saudara, saya bisa ngerti banyak. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya gitu. Ya kadang-kala kita 10 pasal kita baca, satu pun gak ngerti-ngerti kita. 5 season kita ikut ibadah, dengar khotbah gak ngerti-ngerti. Apa sih pendeta ini ngomong apa? Ya ampun pula. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa macam-macam bahasa gak ngerti. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi ngerti. Ngerti gak ibu-ibu? Ngerti gak bapak-bapak? Iya. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita gak mau sakit. Tapi tiba-tiba kita jatuh sakit. Bukan karena Tuhan gagal, bukan karena Tuhan gak lindungi kita. Kadangkala diizinkan kita sakit supaya kita mengerti bahwa ada waktunya untuk kita istirahat. Jangan banting tulang terus tulang, dibanting-banting gak pernah berhenti kerja gitu saudara. Supaya kita duduk diam di kaki Tuhan, supaya kita dengar-dengaran sama Tuhan, supaya kita ada dalam hadirat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati saudara, izinkan Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Jangan keras hati. Kalau dinasihatin, ditegur, ya dinasihatin ibu gembala dalam khotbah-khotbah, dengar saudara. Kadang-kala kita tutup telinga kita maunya dengar yang enak-enak aja, yang nyenengin hati. Kadang-kala kita ditegur keras, bukan jahat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Kadang-kala Roh Kudus ingetin kita, jangan kau buat itu, dibuat. Jangan kau buat itu, dibuat lagi. Jangan kau buat itu, nyusruk dia saudara. Nyusruk. Hari ini mari buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus mengajarkan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menuntun kita kepada mujizat, menuntun kita kepada perkara yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, apa tujuan Roh Kudus diberikan untuk kita? Kita baca 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Untuk apa? Sebagai jaminan apa? Semua yang telah disediakan untuk kita. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu untuk aku. Maka sebagai jaminannya Tuhan memberikan Roh Kudusnya dalam hatiku. Jadi Tuhan udah siapin semuanya. Ya, enggak usah Tuhan, Bapak kita aja
Orang tua kita aja udah siapin semua. Ini untuk nanti sekolah ya, ini untuk kuliah, ini untuk makan, ini untuk ini, udah disediain. Hari ini juga kita anak Tuhan, kita anak Bapa, udah disediain. Cuma kita sering ragu, kita nggak percaya, kita nyari sendiri. Dapat nggak? Dapat. Tapi apa? Banting tulang dibanting-banting. Kalau Tuhan yang sediain, kita kerja bagus, Tuhan bisa kasih kita berkat yang besar. Katakan amin. Jadi Tuhan udah sediakan segala sesuatu. Nah, agar kita menerima semua yang Tuhan sediakan itu, Tuhan kasih garansi. Tuhan kasih garansi, jaminan. Apa jaminannya? Roh Kudus. Amin. Iya. Roh Kudus. Itu sebabnya kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara, itulah jaminan. Apa yang saudara cari, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlu, Tuhan pasti sediakan. Katakan amin. Maka saya simpulkan firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus diberikan supaya kita mempunyai sifat yang kudus. Roh Kudus diberikan supaya kita menang, yaitu mengalahkan segala kejahatan. Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi Tuhan. Apa tujuan Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk kita? Yang pertama, Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Yang kedua, Roh Kudus diberikan yaitu untuk apa? Mengajarkan kita segala sesuatu. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan yaitu supaya kita menerima jaminan, menerima semua yang Tuhan sediakan. Doa saya, kita semua penuh dengan Roh Kudus, hidup kita berkemenangan, hidup kita penuh dengan keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Mari semua sama-sama angkat tangan saudara, buka hatimu, sama-sama katakan. Mari masuk, Roh Kudus sama kami semua. Haleluya, haleluya, Roh Kudus. Amin, amin, amin. Datang sekarang.
Buka hatimu, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, penuh. Yes, haleluya. India karalabasanda. Haleluya. Yes, semua. Ini di karalabasanda. Ya. Penuh semua. Haleluya. Yang di rumah semua penuh. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu dua-dua. Izinkan dia menguasai hidupmu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu.
diapamu, menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan, atas lawatan Roh Kudus bagi setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan setiap kami, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk lawatan Tuhan pada siang hari yang indah ini. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang begitu luar biasa. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Sama-sama kita akan masuk di dalam sekalian perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Tiberias. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita bacakan ayat dari perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian dari Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Dari Yohanes 6 ayat 48-58 kita lihat Bapak, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan dapat hidup kekal ya saudara sekalian, asal kita dalam hidup ini betul-betul di dalam hidup dalam kekudusan, pelaku firman dan menyenangkan hati Allah, dan juga tidak menyakiti hati sesama saudara sekalian ya, dan kemudian kita akan betul-betul dibangkitkan pada akhir zaman, dan Tuhan Yesus janjikan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Barang siapa makan aku, maka ia akan hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus dia. Bahkan di Wahyu 3 dikatakan barang siapa menang, dia akan dikududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Nah demikian saudara sekalian, artinya kita dapat masuk ruang maha suci saudara sekalian ya. Kita akan mencapai ruang maha suci. Itu janji firman Tuhan kepada kita saudara sekalian. Jadi barang siapa menang, dan kita dalam hidup ini kita harus menang atas dosa, menang atas masa, menang sakit penyakit, menang atas kuasa gelap ya saudara sekalian ya. Juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Allah. Maka saudara sekalian, kan kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan Yesus saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut saudara sekalian. Kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut saudara sekalian ya. Kita tidak akan dirusakkan saudara sekalian. Kita akan berkemenangan, dan juga di dalam hidup ini saudara sekalian, untuk kita tidak dapat resesi saudara sekalian, maka kita harus dapat menjaga finansial kita saudara sekalian. Kita harus hidup yang baik, hidup yang ya apa adanya, yang berpadan dengan apa yang ada saudara sekalian, dan jangan berlebihan. Dan kemudian kita mengatur finansial kita dengan baik, maka kita tidak akan masuk di dalam resesi saudara sekalian. Dan kita berdoa raih kuasa Tuhan ya saudara sekalian, dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, maka kita akan saudara sekalian akan selalu dalam hidup tidak akan dirusakkan saudara sekalian, selalu akan berkemenangan saudara sekalian. Dan kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Angkat roti dan kita akan bersama-sama mengatakan iman kita saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma,
Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita angkat anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-birunya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke dalam nama Tuhan Yesus. Dan tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Anda berdoa dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Engkau selalu mengasihi kami. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Limpahi mereka dengan kasih kuasa dan mujizat-Mu. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga selalu terjadi dalam hidup mereka, Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia penuh wibawa ilahi dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan, mereka selalu berkemenangan di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor, apa yang dikerjakan selalu berhasil, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus anak-anak-Mu selalu berkemenangan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarganya mereka sukacita, damai, dan sejahtera, Tuhan Yesus. Selalu kecukupan, tidak kekurangan. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kebangkrutan. Dan berikan Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka, mereka selalu naik Tuhan Yesus. Apapun yang mereka cita-citakan akan selalu tercapai ya Tuhan Yesus. Anak-anak mereka diberkati, cucu-cucu mereka diberkati ya Tuhan Yesus. Dan juga jemaat Gereja Tiberias Indonesia dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus wibawa ilahi yang utama Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi mereka ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah doa yang Engkau ajarkan sendiri terjadi dalam kehidupan kami semua. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, tanda-tanda heran menyertai dalam pelayanan mereka. Dan berikan Tuhan Yesus mereka berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Dan juga mereka Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship Tuhan Yesus. Dan juga media, greeter, choir, beloved kids, dan Buanerges kaum muda Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan Tuhan Yesus mereka dipakai oleh Tuhan seumur hidup mereka menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Ibu Rodinar Samosir sehat sempurna, dan Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati ya Tuhan Yesus. Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati,
Ibu Papi dan Pak David dan Mama Papanya, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua anaknya diberkati. Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, terima kasih sudah sembuh. Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Tuhan Yesus. Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Antoni diberkati, dan Raymond diberkati, ya Tuhan Yesus. Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua Tuhan Yesus, biarlah kami semua dikasihi oleh Engkau selalu Tuhan Yesus, dan kami juga biarlah kami semua berkomitmen dalam hidup ini untuk hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus, untuk hidup menyenangkan hati Engkau dan juga menyenangkan hati sesama, tidak menyakiti hati sesama, dan kami selalu hidup baik, hidup sesuai dengan firman-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, dan juga kami dalam hidup ini berikan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan Yesus, mereka sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan masalah bebas dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan pekerjaan mereka selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan mujizat. Mujizat Allah selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat-jemaat gereja Tiberias Indonesia atau orang Kristen pada umumnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau kasihi, Engkau sayangi, Engkau limpahkan dengan berkat-Mu dan kasih-Mu dan mujizat-Mu Tuhan Yesus dan kuasa-Mu. Dan kami Tuhan Yesus menyerahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini. Kami berdoa kiranya terus Tuhan limpahkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, kebahagiaan. Terus Tuhan pakai untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Hari Raya Pentakosta pada siang hari ini. Sebentar umat-Mu akan pulang, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, niat orang jahat, roh santet, pelet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang beribadah dari rumah. Kiranya kuasa, berkat, mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Biar kami terus hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Kami terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Saragi bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Pak Yoris Devane bersama istri, anak-anak keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, Gerald, Daniel Salem, juga Ebram bersama orang tua keluarga mereka diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan berkati, beri mereka masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, Tuhan limpahkan kuasa kemuliaan, berkat-berkat Tuhan, dan pengurapan Tuhan terus menyertai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah
terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.